Firman-Mu Bapa, tuliskan di roh jiwa kami supaya kami layak di hadapan. Biarkanlah Engkau yang ambil alih, Engkau yang berkata-kata Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Saya percaya katakan amin. Iya, kita semangat selalu ya. Luar biasa, jemaat kita makin banyak. Iya baik, tema yang saya mau bawakan pada sore hari ini, hari perhentian yang disediakan Allah. Siapa yang tahu hari perhentian maksudnya? Iya, hari perhentian berarti kita berhenti dari semua kegiatan kita. Nafas pun berhenti. Hari Sabat itu ada lagi, berarti hari perhentian di mana Bapa akan mengangkat kita, membangkitkan kita dari antara orang mati. Kita buka di Ibrani 4 ayat 1 sampai 13. Ibrani 4 ayat 1 sampai 13. Kita baca bergantian ya saudara, supaya semua fokus. Jangan ingat-ingat yang di rumah dulu, tapi kita fokus pada kebenaran firman Tuhan. Ibrani 4 ayat 1 sampai 13. Demikianlah firman Tuhan. Saya baca ayat pertama, saudara baca ayat kedua, dan seterusnya. Sebab itu, baiklah kita waspada, supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan, sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Karena pada kita dikerjakan juga kepada mereka, tapi firman pemberitaan tersebut tidak berguna bagi mereka, karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian, seperti yang ia katakan. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku, sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Sebab hari ketujuh pernah dikatakan di dalam satu nas, dan Allah berhenti pada hari ketujuh dari segala pekerjaannya. Dan dalam nas itu kita baca, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku. Jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang akan masuk ke tempat perhentian itu, sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu tidak masuk karena ketaatan mereka. Sebab itu ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini, ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaraan Daud seperti dikatakan di atas. Pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Sebab andai kata kamu tempat perhentian, pasti Allah tidak akan berkata-kata kemudian tentang suatu hari lain. Jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ketujuh bagi umat Allah. Sebab barang siapa tidak masuk ke tempat perhentiannya, dia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Sebab firman Allah itu dan kuat dan tajam daripada pedang bermata dua yang menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan
23. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberi dengan pertanggungjawaban. Haleluya, terpujilah Tuhan Yesus. Jadi kalau kita masih dikasih kesempatan di tempat perhentian yang hari ke-7, berarti kita masih punya persiapan untuk tempat perhentian yang abadi, yang kekal. Dikatakan di firman Tuhan tadi bahwa tempat perhentian yang kekal itu hanya disediakan bagi orang-orang yang, siapa yang tahu? Yang taat saja. Percuma kita ibadah setiap minggu tapi kita nggak taat, ya kan? Percuma kita ibadah setiap Senin sampai Sabtu tapi kita masih menggunjingkan orang, masih benci sama orang, masih iri hati sama orang, masih dendam sama orang. Jadi kita harus buang segala yang Tuhan larang. Itu ada di Galatia 5 ayat 19. Itu selalu kalau saya khotbah itu selalu ada itu. Kenapa? Jalan menuju ke tempat perhentian itu, ke tempat yang kekal, ada di Galatia 5. Kalau kita masih melakukan keinginan daging, bisa masuk kita surga enggak? Nggak bisa, saudara. Tapi kalau kita tulus, kalau kita setia, kalau kita taat, kalau kita polos seperti anak kecil yang menerima kerajaan surga dengan kepolosannya, kita lakukan itu, kita pasti masuk surga. Tapi kalau kita modus, kita membohong, kita benar-benar mendukakan hati Roh Kudus, berarti ada di Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Roh kedagingan yaitu, coba kita buka roh kedagingan ya, Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam neraka. Jadi kalau kita udah nggak nonton film-film porno, tapi kita masih marah-marah, berarti kita masih surga nggak? Enggak. Jadi harus lengkap. Kalau kita mau ikut Tuhan Yesus, pada saat kita mau dibangkitkan dari antara orang mati, naik ke surga bersama-sama dengan Roh Kudus, kita harus patuh, taat. Kita harus pakai buah-buah roh. Ada nggak saudara lihat saya seperti dulu lagi masuk ke bar? Nggak berani, saudara. Sia-sia. Ada nggak saudara lihat saya kayak dulu lagi marah-marah? Saya kan kayak preman dulu. Salah sedikit, saya bisa pecah-pecahin botol. Saya bisa waktu itu masih terbawa-bawa ya, karena memang kita sedang berjuang kan. Ada nggak saudara lihat orang yang sudah model seperti apa jahatnya sama saya malah enggak. Tuhan bilang, kalau kita pergi di tanganmu kasih gigi, karena kita taruh barang di atas kepalanya. Siapapun itu kita nggak usah lawan. Yang penting kita tahu, oh orangnya begitu. Lebih baik kita minta maaf duluan, ya kan? Karena apa? Mau masuk dalam kerajaan surga ini gampang-gampang susah, benar nggak? Kamu, ibu yang Bu Norma ini marah-marah sama saya, misalnya ya, contohnya, fitnah saya, segala macam. Apa boleh saya marah sama dia? Nggak perlu, karena kita bukan melawan darah dan daging, bukan melawan Bu Normanya, tapi penghulu di udara, roh-roh di udara, pemerintah
22 sampai 23. Kita lakukan aja. Kita mau masuk neraka, kita ikuti Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Kita mau introspeksi diri kita ikuti. Apakah masih kita marah-marah? Apakah masih kita seperti yang dikatakan di sini? Cabul. Ngapain? Gara-gara lu cabul, Tuhan tolak lu. Tiap hari lu pergi ibadah. Pada saat lu mati, lu minta dibangkitkan atau bilang, "Enyah kau pembuat kejahatan, aku tidak mengenal engkau cuma gara-gara cabul." Cemar itu ada yang bisa kasih contoh nggak dalam diri kita yang gampang-gampang aja? Cemar, merokok. Tuhan bilang tubuhmu adalah bait Allah. Kalau kau cemarkan dengan itu kan setiap titik rokok itu di puskesmas kan ada gambarnya itu. Racun, setiap titiknya itu ada bahan bakar berbahaya ini, itu. Jadi saudara sedang mencemarkan tubuh bait Allah. Bagaimana saudara mau dimerdekakan? Bagaimana saudara mau menang? Bagaimana saudara mau masuk dalam kerajaan surga? Perokok, saya juga dulu perokok. Saya kalau lagi minum alkohol, kalau nyanyi itu nggak minum, kayaknya kurang ganas nyanyinya. Dapat sawerannya sedikit. Tapi kalau nyanyi minum dulu tuh banyak saweran. Saya ngerokok sampai 4 bungkus, 3 bungkus satu kali 1 jam, 2 jam. Tapi kenapa kita bisa tanggalkan itu? Karena apa? Kita undang Roh Kudus masuk ke dalam tubuh roh jiwa kita. Jadi yang bertahta di hati kita itu Roh Kudus, dia akan bekerja secara luar biasa, saudara. Mengubahkan hidup kita. Bukannya saya nggak mau, kita ini semua lagi berjuang. Namanya kedagingan ya masih ada, pengen ngerokok, pengen berzina, ya kan? Betul nggak? Pengen minum alkohol yang udah biasa, itu roh kedagingan. Tapi kalau kita ada penguasaan diri dalam diri kita, kita bisa menguasai. Saya sampai sekarang, saya itu rajanya pacaran. Tapi sekarang saya pacaran, ada cowok ya, dia pernah khotbah di sini juga. Dia nggak tahu kalau saya lari loh dari dia. Padahal saya dulu jagoannya, saya kalau nggak dapat cowok itu aduh. Tapi sekarang kenapa saya takut? Karena apa? Tuhan Yesus melihat. Orang-orang pada nggak tahu, benar nggak? Emang ibu-ibu tahu kalau saya habis ngapain? Habis itu saya naik mimbar, mendukakan hati Roh Kudus. Tapi Tuhan lihat, aduh, pendeta pembohong, benar nggak? Pendeta pendusta. Lu habis pacaran, habis makan barang najis, lu seka mulut lu, baru naik ke atas mimbar. Siapa yang didukakan? Iblis tepuk tangan, tapi Tuhan nangis. Saya tahu semua jiwa-jiwa yang ada di sini, Tuhan sedang bersihkan, Tuhan sedang murnikan seperti emas murni. Karena saudara itu akan dibawa Tuhan ke dalam kerajaan kekal. Bagaimana saudara tahu surga seperti apa indahnya? Capek loh kita hidup di bumi, udah miskin, dan masuk surga lagi. Sudah jauh, orang ada bilang, sudah jauh, mati jongana. Ya percuma, iya kan? Jadi saudara, mendingan kita mulai dari sekarang kita perjuangkan. Kayak Kak Rofi kasih juta, bukan saya mau muji-muji orang ya. Dia menyanyi bass sampai sekarang suaranya masih dipakai. Dari kapan tuh kakak berhenti? Udah berapa tahun Kak? Ada kali 20 ya. Kenapa dia berhenti? Karena dia tahu firman. Dia tahu maksud bar itu bukan bagian kerajaan Allah. Kan sudah dibilang pesta pora, itu pesta pora bagiannya kemabukan. Kita dalam yang situ, kita yang nyanyi di atas di bar itu, orang minum karena mau lihat kita. Kita dalamnya kaki tangan Lucifer. Jadi iya, jadi kalau saudara masih ke bar-bar, diskotik stop, hidup kudus dan tak bercacat, kita nggak tahu siapa duluan di sini yang kita kan tunggu antrian. Tapi kalau
kita mati, kita dibangkitkan, kita naik ke sorga bersama-sama dengan Allah Bapa di sorga, senangnya kita, ya kan? Kita gak sia-sia berjuang. Belum ada yang menang. Pendeta mana yang sudah menang di sini? Gak ada. Belum. Kemenangan itu hanya Tuhan Yesus yang tahu. Dan kita harus diuji. Diujinya apa? Di dapur. Di dapur pengujian. Seperti emas. Semakin kita ikut Tuhan, semakin pahit. Benar gak? Semakin sakit. Kan apa? Dibakar terus. Mau jadi permata yang indah, digosok terus sakit. Kalau semuanya boleh, berarti kita gak diproses. Benar gak? Saya dulu sampai kabur ke Makassar loh 2 kali. Oh jadi hamba Tuhan kayak gini, aduh gak bawa. Kabur saya ke Makassar lagi. Kayak masuk di perut ikan seperti Yunus. Kamu saya suruh melayani Tuhan, kamu kabur. Ditangkap lagi sama Tuhan Yesus. Di situ saya udah kabur, udah mau tinggalkan pelayanan. Jangan salah, saya orang bebas. Masih keturunan Portugis. Bapak saya masih bule-bule gitu kan. Jadi bebas, pakaian aja saya gak pernah sopan. Dari ujung Priuk sampai ujung Priuk tahu saya pakaian paling Catherine, itu gak pernah sopan. Tapi pada saat kita ikut Tuhan takut. Berpakaian itu selalu jangan sampai salah model gitu. Jadi sopan-sopan terus. Karena apa? Di dalam agama itu ada etika, ada kesopanan seperti itu. Jadi saya nggak panjang-panjang lebar, saya cuma mengingatkan bahwa kita tinggal pilih mau hidup oleh daging atau mau hidup oleh roh. Kalau kita hidup oleh daging berarti kita santai aja, nggak ada yang larang saudara mau bikin apa, nggak ada yang larang, benar nggak? Kalau kita hidup dalam roh berarti kita harus masuk melalui jalan yang sesat dan sempitlah jalan yang menuju kepada kekekalan. Lebar dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Banyak sekali orang yang ikut kepada jalan kebinasaan. Saya balik lagi ya kepada firman Tuhan. Lebih penting Kristus dalam kehidupan kita. Apa yang kita perbuat semua harus kita pertanggungjawabkan, saudara. Dari perkataan kita, perbuatan kita. Jadi kita harus mulai belajar mendidik diri kita supaya kita lebih rendah hati. Kita nggak usah capek-capek. Kita kalau aduh gimana sih ya, mau pakai mentor pendeta Rahel, pakai mentor pendeta ini, pendeta itu, nggak usah. Pakai mentor Tuhan Yesus. Beli data. Kalau nggak ada data, kalau masih ada wifi, putar film Tuhan Yesus. Ikuti bagaimana dia lahir, dia besar, dia seperti itu. Kita harus punya karakter Kristus. Dia penuh kasih, dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, dia nggak pernah duduk sama penyamun, dia nggak pernah seperti itu. Dia duduk sama perempuan nakal tapi dia nggak menjamah, dia nggak jahatin orang, dia sangat rendah hati. Jadi kita ikuti karakter Kristus saja. Bagaimana supaya kita masuk surga? Tidak usah pedulikan orang. Orang mau ngomong, ih lu sok rohani banget. Saya ini udah jadi pendeta kurang lebih 5 tahun, masih aja ada orang kata-katain saya. Sedih saya. Aduh, dia itu di bar pakaiannya, aduh, kata-katain saya. Pas saya dengar saya mau balas cuma ngapain? Jadi iblis tahu kelemahan saya paling gak suka dikatain, saya paling jahat orangnya. Lu baru ngomong aja gue udah kejar lu, paling galak. Tapi pada saat kita diuji oleh Tuhan Yesus, lu hobinya marah-marah nih. Sekarang gue izinkan orang-orang kata-katain lu, gue izinkan lu dicerca, lu dimaki, lu dianiaya. Saya buka restoran di situ. Kalau dibilang membunuh itu nggak masuk neraka, nggak masuk penjara, saya bunuh tuh orang. Semua orang dia bikin begitu. Dia kasih sewa tempatnya tapi dia gangguin terus. Saya kan orangnya, kalau saya belum mau tinggalkan restoran itu, lu mau pakai apa juga nggak bakalan bisa usir gua. Benar, nggak bisa.
pada saat dia udah iri gitu orangnya. Saya bilang, lu bayar uang gua sekian, gua cabut, gua keluar dari, langsung dia bayar. Gila kan? Sakit hatinya lu lihat gua sukses, lu sampai bayar gua supaya gua pindah ke atas lah, ke rumah gua di atas. Jadi kita memang semakin kita ikut Tuhan, semakin Tuhan bilang, nih apa yang masih ada dalam dirimu, gua bakal lewat orang-orang yang gak suka sama lu, gua izinkan terjadi. Saya mulai orang apa yang saya diam saja, saya sabar saja sampai sekarang. Karena itu yang Tuhan mau, saudara. Saya saja yang sudah berjuang begini belum tentu masuk surga loh. Benar nggak? Bagaimana saudara yang masih santai-santai nonton film porno, merokok, pergi ke pela-pela? Apa itu pela-pela? Saya nggak tahu. Saya sudah lewat di dekat rel kereta itu berapa kali, tapi saya nggak tahu yang mana. Pela-pela apa? Iya, jadi kayak kita melakukan onani, masturbasi itu juga nggak masuk dalam, itu ruang persinahan namanya. Kita berbuat tidak ada temannya berarti sama jin. Nggak ada temannya, setan, ya kan? Ahli-ahli neraka. Jadi saya cuma mau ingatkan aja supaya kita benar-benar cinta Tuhan. Di Yohanes 14 ayat 1-3, janganlah gelisah hatimu, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jadi Tuhan mati, Tuhan bangkit, dia naik ke surga, dia siapkan tempat buat kita. Tuhan bilang cuma satu, lu taat aja, gue siapin nih. Enak loh, di surga itu apa saja ada yang kita sukai. Bukan seks party ya, nggak ada seks party di surga. Seperti agama sebelah bilang disiapkan 7 bidadari gitu buat laki-laki yang masuk surga, itu nggak ada. Di surga hanya pujian penyembahan dan indah bersama Yesus hadirat Allah beserta malaikat-malaikatnya. Jadi sekali lagi saya ingatkan, janganlah gelisah hatimu, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. 2 Korintus 13 ayat 5, ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman, selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu, bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu, sebab jika tidak demikian kamu tidak tahan uji. Jadi kita uji diri kita sendiri, apakah Yesus ada dalam diri kita. Kalau saudara kata-katain orang, saudara marah-marah, apa Yesus ada dalam diri saudara? Itu aja contohnya. Tapi kalau saudara tulus hati, jangan, kalau ada yang katain, udahlah biarin aja, urusannya sama Tuhan, gitu kan? Tapi jangan kita langsung besok gak mau bergaul lagi sama dia, berarti kita belum memaafkan. Saya punya banyak orang yang sama penjara waktu itu ya, karena fitnah saya, tahu-tahu dia sendiri yang udah nggak usah cerita. Tapi banyak, semua orang nggak mau rangkul dia. Saya rangkul, malah kita melayani sama-sama. Tapi kalau Tuhan bilang aku akan pisahkan kamu, sekarang terpisah sekarang. Saya nggak usah sebutkan namanya. Dia mau masuk ke sini, saya bilang jangan, bukan saya nggak mau, tapi sinode saya nggak terima, gitu kan? Dia makanya kita berbuat baik aja, kita periksa keadaan rohani kita, apakah kau benar-benar pada Tuhan. Keadaan rohani kita, apakah kita benar-benar. Kita kalau masuk di gereja mana saja terima berkat, saya juga mau kalau ada sembako. Iya kan? Iya Pak ya. Tapi kita juga benahi diri kita supaya kita di bumi enak, dapat sembako, kita di surga juga diterima. Jadi siapa yang masih merokok, kita buang, masih alkohol kita buang, masih suka onani, masturbasi kita buang, masih suka ngejek orang kita buang, iya tuh percuma kan? Nah, gara-gara satu nilai setitik merusak kekudusan kita, saudara. Kita nggak tahu, belum tentu saya ini yang bisa masuk surga. Siapa tahu Bapak, siapa itu yang di belakang? Pak Gatot. Yang kita nggak tahu hari esok kan, kita nggak usah
Kalau itu masih begini, itu masih berzina, itu masih tak usah. Kita bantu doakan, kita tetap mengasihi, kita tetap menyayangi. Siapa tahu, sedangkan saya saja Tuhan yang ubahkan. Emang siapa yang ubahkan? Berandalan begini dulu, satu periuk itu kena, semuanya begitu. Ya kan? Tapi kenapa bisa berubah? Karena Tuhan yang ubahkan. Siapa yang di sini belum bertobat 100%? Gampang. Undang Tuhan masuk ke dalam hatimu, dia berkata di hatimu terubah semua. Berubah, malah kalah pendeta-pendeta yang berdiri di atas jubah dengan orang yang diubahkan Tuhan. Benar ya? Jadi itu aja dari tadi kita ditambah terus. Sabar ya. Iya. Apakah kita di rumah rajin baca Alkitab, kita merenungkan firman-Nya? Ya, itu satu. Kita bergabung sama hamba-hamba Tuhan. Dalam satu hari atau 2 hari sekali kita ibadah di Zoom atau ibadah di rumah-rumah. Jadi saat teduh, ada yang suka ya? Suka melakukan saat teduh di rumah? Ya, itu perlu sekali ya. Doa pujian penyembahan harus kita lakukan dengan baik. Kita di sorga akan lakukan doa pujian penyembahan sepanjang masa. Dan itu penting. Ini masih banyak banget nih. Efesus 5 ayat 15. Apakah kita masih mencari-cari untuk mengisi rohaninya? Mencari-cari berkat, cari mujizat. Tidak yakin di gereja kita ada berkat mujizat. Di gerejanya Burahel gak ada mujizat. Saya bilang ya, mujizat itu bukan cuma di gereja. Pada saat kita di rumah, kita berdoa buat anak kita yang mau celaka, tahu-tahu gak jadi, itu mujizat terjadi gitu. Jadi kalau kita cari mujizat itu hanya ada pada Bapa. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi kita harus ingat, kalau kita disuruh-suruh ikut agama lain, kita ingat Tuhan Yesus bilang di Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada yang bisa berjalan kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus Kristus. Iya. Jadi pertama kita harus melakukan firman Tuhan. Kita harus taat, kita ikut buah roh supaya kita bisa masuk dalam kekekalan. Itu aja yang kita ingat ya, ibu-ibu, bapak-bapak. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sampai dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, Engkau Allah yang luar biasa Bapa. Terima kasih atas firman-Mu, biarkanlah firman-Mu tertanam dalam loh hati kami, dan kami menjadi pelaku-pelaku firman yang menyenangkan hati-Mu Bapa. Haleluya Bapa, hamba serahkan kembali firman ke dalam tangan-Mu, Kau bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu. Haleluya, yang percaya katakan amin.